Yuk. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Syariah kelas pagi, semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan selalu sehat, bisa mengangkat pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan dari minggu kemarin. Sekarang adalah dengan tema prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Perlu saya sampaikan bahwa prinsip ini adalah suatu ilmu dasar yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian, bahwa calon-calon pengantin itu harus mengetahui betul tentang prinsip-prinsip dalam perkawinan nomor 1 Undang-Undang nomor 1 dan kompilasi hukum Islam. Sebelum kita melanjutkan menjelaskan tentang prinsip-prinsip, terlebih dahulu kalian semuanya harus mengetahui bahwa makna perkawinan itu secara bahasa menurut akar hukum Islam dari abad pertengahan sampai sekarang itu sepakat bahwa mana bahasa adalah al-waqi atau ad-damu tadakhul yang bermakna adalah bersepupu, berkumpul dan melakukan akad perkawinan. Kemudian di dalam perkembangannya bahwasanya pengertian perkawinan itu menurut kita di bangsa Indonesia ini ada hukum perdata Islam yang merupakan hasil ijtihad ulama-ulama kita dalam rangka untuk memberikan pedoman tentang perkawinan Islam dan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Oleh karenanya pengertian yang pertama dalam undang-undang maupun di KHI hampir semuanya sama, dan menurut undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 bahwa definisi pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah demikian adanya, bahwa ada ikatan batin yang diikat dalam rangka untuk memperoleh tujuan daripada tujuan keluarga untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian ini adalah hasil ijtihad para ulama kita yang termaktub atau yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kemudian yang perlu Anda ketahui bahwa dasar daripada hukum perkawinan ya di Indonesia, walaupun ini hasil ijtihad, tetapi ada dasar Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21, surat Al-Zariyat ayat 49, dan Undang-Undang 45 pasal 28B ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terus kemudian Peraturan RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Nah, inilah dasar hukum, bukan hanya berasal dari hasil ijtihad saja, tapi dasar daripada hukum agama Islam itu sendiri adalah dari Al-Quran maupun dari undang-undang. Nah,
Dasar ini perlu dipedomani bahwasanya tujuan daripada perkawinan atau pernikahan itu adalah include di dalam tafsirnya. Banyak asas-asas, dasar-dasar yang harus menjadi pegangan kita sebagai seorang calon pengantin atau orang yang akan melakukan akad pernikahan. Nah, kita lanjutkan tentang prinsip-prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan walaupun ada di dalam undang-undang sebenarnya sudah ada di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Yang pertama yang harus menjadi pedoman kita, pengertian kita, pemikiran dasar kita ketika kita akan melakukan perkawinan, maka asas satu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nah, ini tujuan yang dibikin yang aslinya itu adalah berasal dari ayat-ayat Al-Quran menjadi keluarga yang berbahagia. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, asas daripada perkawinan adalah sahnya perkawinan. Artinya yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah sahnya perkawinan itu harus berdasarkan agama atau kepercayaan. Artinya ketika Anda melakukan sebuah perkawinan itu harus pakai dasar pedoman agama kita, yaitu agama Islam atau agama yang lain sesuai dengan agama kepercayaan mereka. Tentunya ini harus berdasarkan Al-Quran, hadis maupun undang-undang yang diterapkan oleh bangsa kita ini. Terus kemudian yang ketiga adalah asas monogami. Nah, ini perlu menjadi dasar pemikiran bagi calon yang menikah bahwasanya undang-undang kita itu lebih menganut asas monogami bukan poligami. Artinya apa? Poligami tidak begitu dianut oleh bangsa kita ini. Yang kita anut adalah monogami. Artinya apa? Bahwa monogami itu adalah menjadi kesepakatan kita bahwa ketika kita menikah hanya cukup satu kali saja. Tetapi bila itu terjadi ada sesuatu yang menjadi dasar untuk melakukan poligami, itu ada syarat-syaratnya dan prosedurnya menurut undang-undang yang kita pedomani bersama. Terus kemudian yang berikutnya adalah calon suami dan istri harus dewasa jiwa dan raganya. Ini penting bahwasanya kita yang mau menikah itu secara psikologi, secara biologis itu harus sudah mencapai kejiwaan, paling tidak kejiwaan sudah dewasa. Artinya apa? Sudah mengetahui hukum, sudah bisa mengatur dirinya sendiri, dan sudah bisa mengatur untuk melakukan pedoman yang akan kita jalani atau yang akan menikah bersama. Di jiwa dan raganya itu harus sehat. Kemudian berikutnya yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Ini sesuai dengan hadis Nabi, Abghadul halali ilallahi ta'ala. Artinya bahwa Allah sangat membenci terhadap perceraian. Berarti Allah sebenarnya menginginkan tidak adanya perceraian. Tetapi kalau itu dimungkinkan dan itu akan terjadi, maka itu adalah perbuatan yang halal, boleh. Tetapi sangat-sangat dimarahi oleh Allah. Allah sangat marah dengan hal atau perbuatan perceraian. Terus kemudian berikutnya hak dan kedudukan istri. Hak dan kedudukan istri, siapa yang bisa menjawab? Kalau di dalam Islam haknya dulu atau kewajibannya dulu? Kewajibannya dulu. Ini betul. Ini bagus jawabannya ya. Artinya apa? Bahwa hak itu muncul setelah adanya kewajiban. Berarti hak dan kewajiban yang dianut oleh undang-undang kita adalah hak dan kewajiban yang berimbang. Artinya apa? Mengandung sebuah keadilan. Ya, terus kemudian berikutnya asas-asas atau prinsip di dalam
KHI, ya tadi perkawinan. Prinsip-prinsip perkawinan menurut KHI berlanjut bahwa asas atau prinsip perkawinan di undang-undang kita atau undang-undang hukum perdata Islam di Indonesia yang terhadap perkawinan, asas berikutnya adalah asas persetujuan. Artinya ketika panjenengan menikah, ya, paling tidak panjenengan semuanya harus punya ada persetujuan. Perkawinan tidak boleh dipaksa, perkawinan tidak boleh ada pemaksaan. Artinya apa? Panjenengan berdasarkan antara adanya persetujuan. Ini adalah hak asas dasar yang harus menjadi pegangan sampai semuanya yang mau menikah. Terus kemudian yang kedua, asas kebebasan. Di Indonesia yang namanya pernikahan mengandung asas kebebasan. Artinya apa? Panjenengan silakan memilih calon istri, calon suami yang berbeda agama. Tetapi Anda harus siap untuk menanggung apa yang menjadi keinginan panjenengan untuk melakukan pernikahan. Dan ini perlu dipikir kembali ketika panjenengan ingin menikah, hendaknya yang sekufu, yang seagama, sehingga di dalam proses membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu bisa terjadi keridhaan, tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Kemudian asas berikutnya adalah asas untuk selama-lamanya. Bahwa pernikahan ini maksudnya adalah apa? Bahwa kita itu tidak boleh main-main. Di sini ada akad mitsaqon ghalidho. Artinya apa? Akad ini kokoh kuat, bukan untuk permainan. Untuk apa? Untuk selama-lamanya abadan abadan. Bukan hanya semasa kita di dunia, tapi di akhirat pun kita itu selalu satu di dalam keluarga. Jadi asas ini adalah mengandung pemikiran bahwa ketika panjenengan melakukan pernikahan tidak boleh untuk main-main, tapi untuk selama. Kemudian berikutnya yang kelima adalah asas kemaslahatan hidup. Artinya apa? Kemaslahatan bahwa panjenengan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Inilah yang menjadi tujuan kita, inti kita. Jadi berkeluarga itu adalah dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Artinya apa? Ketika panjenengan sudah memenuhi persyaratan hukum dan lain sebagainya, hendaklah panjenengan ketika menikah itu harus dipastikan hukumnya. Artinya apa? Di depan KUA, di depan PPN tercatat, ya, tercatat di dalam akad pernikahan. Jadi panjenengan diakui secara agama dan diakui secara undang-undang. Nah, maksudnya seperti itu sehingga ketika panjenengan sudah berkeluarga, kepastian hukum itu menjadi sangat kuat. Dan artinya apa? Untuk melanjutkan kehidupan berikutnya Anda tidak terhambat oleh undang-undang positif atau aturan-aturan. Justru sebaliknya, ketika kita sudah terpenuhi syarat hukumnya, dasar hukumnya dan lain sebagainya, maka untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pasti akan tercapai. Nah, itulah teman-teman sekalian tentang asas-asas di dalam perkawinan nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan atau komentar. Asas kemitraan. Oh ya, asas kemitraan. Terima kasih. Matur nuwun. Ini usulan atau masukan yang baik ya. Biasanya seseorang itu lupa dan hilaf. Oleh karenanya ini penting bahwa
tentang asas kemitraan suami istri, maksudnya adalah kita di dalam keluarga itu harus menjadi mitra, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi pendamping, dan sekaligus menjadi pelindung dunia dan akhirat. Inilah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada yang lain? Iya Mas. Ada apa aja sih Pak syarat-syarat sahnya perkawinan? Syarat-syarat sahnya perkawinan itu adalah satu, usia itu sudah akhir balik. Terus kemudian yang kedua, istri harus dinikahkan oleh orang tuanya sendiri. Yang ketiga, harus ada saksi dua dan kemudian terpenuhi semua syarat-syarat prosedur di dalam hukum perdata Islam kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Begitu Mas, terima kasih matur nuwun atas pertanyaannya. Ada lagi? Cukup? Terima kasih atas waktunya, dan untuk selanjutnya silakan Anda saya kasih tugas untuk membuat resume apa yang sudah saya sampaikan tadi dan kita kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia. Demikian saya tutup dan kita berjumpa lagi di akhir pekan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.